Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UMPKS Podcast. Bersama saya Hayati sebagai host pada podcast pada kesempatan ini. Nah, di sini kita punya tamu spesial yaitu Bang Tio dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Mungkin Bang Tio boleh perkenalan dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore dan malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Cahyo Prasetyo. Senang sekali bisa hadir di sini bersama Mbak Yati di UMPKS Podcast. Oke. Mungkin Bang Tio bisa perkenalan tugasnya atau gambaran umum perpustakaan di Pontianak itu seperti apa sih yang bisa dilakukan di perpustakaan Pontianak? Kalau pribadi sih saya sekarang ditugaskan menjadi kepala perpustakaan di Universitas Muhammadiyah Pontianak ya. Kebetulan juga kemarin baru diamanahkan menjadi ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia untuk wilayah Kalimantan Barat di akhir 2022 dan alhamdulillah juga di 2020 lalu saya juga terpilih jadi pustakawan berprestasi terbaik Kalimantan Barat di seluruh. Dan di nasionalnya tuh ketika di nasional jadi pustakawan terinspiratif bahasanya gitu. Oke. Wah, luar biasa sekali ya track recordnya ini. Nah, karena Bang Tio ini kayaknya udah berpengalaman sekali di bidang literasi dan perpustakaan. Mungkin Bang Tio selama di Sintang udah mengerti kayaknya ya kondisi literasi remaja atau anak-anak muda di Sintang itu gimana Bang kalau kondisi literasi lah? Nah, memang sebenarnya jadi satu tantangan tersendiri ya. Karena kalau ketika saya lihat gitu, ada satu kultur yang berbeda gitu, ketika kita di setiap daerah. Nah, kita tahu bahwa banyak keterbatasan, terutama khususnya di Kalimantan Barat ketika terkait dengan seluruh Indonesia bahkan terkait dengan pemerataan baik dari infrastruktur dan kemudian yang terakhir pasti SDM-nya itu sudah satu jalinan yang akan selalu terhubung gitu. Nah, ketika ini menjadi problematika, nah yang ketika kita lihat memang secara nasional indeks literasi Indonesia di Kalimantan Barat itu memang lebih baik dari rata-rata nasional gitu. Jadi kalau rata-rata nasional itu indeks literasinya itu 3,49. Nah, indeks Kalimantan Barat itu 3,59. Itu sudah peringkat 10. Bayangkan selisih dengan rata-rata aja 0,10 poin, tapi itu kita sudah masuk ke 8 besar. Bayangkan betapa gapnya, itu kan berarti kan dengan peringkat 1, 2, 3 dan sekian itu kan akan sangat jauh sekali. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia saat ini dan terjadi di Kalimantan Barat. Nah, ketika berkunjung ke sini ternyata memang harus kita akui gitu bahwa memang bahkan ketika saya baca di beberapa artikel sebelumnya pejabat publiknya mengakui bahwa tingkat literasi di Sintang ini akan menjadi PR tersendiri. Padahal kalau kita tahu bahwa potensi Sintang sebagai satu daerah dengan masyarakat yang heterogen gitu, yang terbuka, inklusif gitu. Kemampuan SDM, tingkat SDM itu kan sangat penting dan peran literasi harusnya besar di situ. Nah, ketika saya lihat di sini bahwa ketika kita berdalam lagi ceruknya, mungkin datanya belum begitu lengkap ya, tapi kita bisa lihat, kita bisa rasakan gitu. Jangan hanya ketika pemerintah berbangga-bangga kita Kalimantan Barat ada di indeks 10 besar nasional bisa seperti itu, tapi ketika kita lihat dalam diri nyata tidak terasa gitu. Pentingnya literasi dan itu kita rasakan saat ini. Nah, buat saya di Sintang ini masih banyak PR yang harus diselesaikan gitu, terkait dengan literasi. Nah, karena apa? Karena kalau menurut artikel di jurnal internasional itu bahwa ketika literasi seseorang itu baik, otomatis dia juga akan terbuka kemampuannya untuk mendapatkan penghidupan yang layak, mendapatkan kesehatan yang layak. Itu sudah otomatis ketika dia punya tingkat literasi dasar, kemampuan dasar yang baik. Nah, apa itu literasi? Kan kita kembali lagi. Nah, itu kan satu set kemampuan, a set of skills. Jadi a set of skill bagaimana orang menerima satu informasi, kemudian dia mengolahnya dari dalam dirinya, kemudian dia mengemasnya untuk kemudian mengkomunikasikannya kepada orang lain. Nah, problem di kita kan kayak gitu.
ketika dari menerima informasi saja kita sudah kadang sudah bias. Nah, apalagi ketika menyampaikannya. Nah, PR besarnya di Sintang terutama ini itu harus, kenapa? Tantangan terbesar kita kan di sini sangat-sangat heterogen, sangat-sangat banyak ya, maksudnya suku-suku gitu. Tapi kita juga sebagai satu kota, Sintang kan satu yang unit yang luar biasa. Oke, luar biasa sekali ya, informasinya mencakup dari indeks dari nasional, Kalimantan Barat, lalu dihubungkan ke Kabupaten Sintang. Nah, sekarang kita udah masuk ke era digitalisasi ya, informasi dan sebagainya. Nah, menurut Bang Tio nih, apakah digitalisasi literasi itu bisa membantu meningkatkan indeks literasi nggak sih Bang? Iya, ya ini juga jadi satu persepsi yang bisa kita sampaikan ya, dalam artian ini. Banyak orang yang menganggap ketika dunia digital berkembang, orang-orang sudah tidak merasa memerlukan perpustakaan secara fisik. Iya kan, buku secara fisik mereka sudah tinggalkan. Karena kita semua sekarang sudah ini dengan digital, dengan akses dan lain-lain. Ya itu penting. Jadi sebenarnya ada satu konsep bahwa perpustakaan itu harus dilihat sebagai dua. Yang pertama, as space sebagai sebuah tempat dan as place sebagai satu lokasi. Oke, as space itu bahwa perpustakaan itu satu ruang yang berisi berbagai ilmu pengetahuan, bahwa itu sudah tidak lagi dibatasi oleh dinding-dinding perpustakaan. Jadi semua akses baik dari dunia manapun sekarang sudah semakin terhubung dengan internet. Itu. Nah, di sisi lain, as a place ini sebenarnya tidak bisa ditinggalkan. Contohnya, kita lihat di Finlandia itu negara sudah kurang maju apa? Di Amerika kurang maju apa? Bahkan kalau kita cerukan di Amerika, misalnya di Silicon Valley, itu perpustakaannya San Diego Public Library, yaitu kalau kita lihat di sana perpustakaannya masih berdiri kokoh dan banyak aja yang mengunjungi gitu. Padahal di sana Silicon Valley, semua perusahaan-perusahaan startup terbaik dunia ada di sana. Tapi mereka tetap membutuhkan perpustakaan. Karena butuh apa? Karena seperti kita beribadah, seperti hari kita beribadah, akan sangat berbeda ketika kita beribadah di rumah. Kemudian kita beribadah secara berjamaah dengan orang-orang lain di misalnya masjid atau mungkin yang non-muslim di gereja, seperti itu. Itu akan sangat berbeda gitu. Ada sense of comfort. Iya, kayak ada comfort zone yang wah ternyata saya harus di sini. Nah itulah pentingnya perpustakaan sebagai sebuah place, sebagai sebuah lokasi, sebagai sebuah tempat. Walaupun secara space kita sudah tidak harus dibatasi oleh dinding-dinding. Nah, ketika di era digital ini seharusnya yang kita kembangkan tetap dua itu. As a service, sebagai sebuah space, sebagai sebuah pelayanan, perpustakaan harus terbuka, inklusif seluas mungkin. Nah, sebagai sebuah tempat juga perpustakaan harus jadi tempat yang mengakomodir misalnya leisure. Jadi kalau menurut teori-teori sosial kan sudah dijelaskan bahwa ada Pierre Bourdieu misalnya menjelaskan bahwa ini harus jadi ruang publik gitu, atau ada third space dari Daniel Levitin misalnya seperti itu, atau dari Heterotopia menurut Michel Foucault misalnya seperti itu, atau jadi ya ruang publik lah gitu sebagai satu community hub gitu. Perpustakaan itu tempat ngumpul gitu, bahwa tempat ngumpul orang-orang yang ingin belajar kayak gitu. Nah, harusnya itu yang dibangun. Jadi perpustakaan harus tetap dibangun senyaman mungkin gitu. Sementara di sisi lain secara koleksi, secara akses, perpustakaan wajib malah bahkan harus di era sekarang ini memberikan akses seluas mungkin kepada perpustakaan, dan akan sangat membantu gitu. Bayangkan kita dulu kalau seorang dosen misalnya di Sintang ingin mengakses jurnal atau artikel dari Aceh misalnya, akan butuh waktu berapa lama untuk mengakses itu gitu. Sedangkan kalau sekarang kita cukup buka repository, kita atau cari akses jurnal, kita sudah dapat akses itu. Nah, tapi kan tetap butuh tempat, butuh comfort place itu untuk dapat mengerjakan atau melakukan pembelajaran gitu. Nah, itulah pentingnya perpustakaan gitu. Di era digital apalagi gitu. Itu sih. Oke.
Yang saya tangkap itu ada dua ini ya Bang ya, place for fungsinya sebagai space dan location ya. Karena saya juga merasakan sendiri kalau di perpustakaan itu auranya beda ya. Kita kerjain sesuatu lebih positif, lebih fokus, suasananya yang sunyi dan nyaman itu. Nah, kalau untuk digitalisasi sendiri lebih ke ini ya, kemudahan akses. Iya, harus itu dan wajib itu perpustakaan memberikan akses sebesar mungkin. Lebih mudah ya sekarang karena sudah digitalisasi. Nah mungkin terakhir nih Bang, harapannya Bang Tio untuk kedepannya tentang perpustakaan, literasi ataupun cara bagaimana meningkatkan tingkat literasi anak muda atau kaum yang produktif. Ya sebenarnya kan seringkali perpustakaan itu didekatkan dengan minat baca. Didekatkan dengan minat baca. Nah sebenarnya permasalahan kita dengan minat baca itu nggak ada. Di Indonesia itu nggak ada masalah dengan minat baca. Yang masalahnya itu juga, dan yang paling utama adalah kita harus menyelesaikan dulu anak-anak muda kita adalah di minat aja dulu. Iya, karena kadang misalnya saya adalah seorang fans sepak bola. Saya adalah misalnya sebut saja klub favorit saya misalnya entah Manchester United atau Juventus lah. Oke, saya suka Juventus. Ketika saya menyukai Juventus, saya berminat di sana. Saya bisa tahu tuh sejarahnya berdiri sejak 1897, siapa presiden pertama. Bahkan saya bisa menyebutkan 10 legenda yang ada di sana. Itu kan nggak diajarin loh. Di sekolah nggak ada diajarin kan. Nggak ada dijelaskan di pelajaran sekolah di pelajaran olahraga kita gitu. Taktik 4-3-3, 4-2-3-1, siapa penemu catenaccio misalnya gitu kan, itu kan nggak dipelajarin kan, tapi kan itu literate kan, kita terbuka akan tercerahkan akan informasi yang ada di sana, karena apa? Minat. Nah problem di kita kurang tidak memberikan kesempatan anak-anak untuk mengembangkan minatnya gitu. Nah baca adalah kelanjutan dari minat itu gitu loh. Nah kalau kita bereskan, berikan ruang. Sekarang ini kalau di Amerika misalnya, anak-anak bermimpi untuk jadi seorang astronot atau menjadi seorang engineer di NASA. Dia punya jalurnya gitu loh. Ketika dia sekolah dia sudah tahu, oh saya harus baca buku apa, saya harus dapatkan informasi di mana. Nah saya kalau ingin jadi NASA saya harus sekolah di mana. Nah itu kan satu jalur yang sudah speknya sudah jelas. Nah kalau sekarang kalau teman-teman ingin jadi astronot di Indonesia, kira-kira harus kemana? Kan nggak tahu. Karena di sekolah kita kan disuruh pelajarin semua kan, nggak ada jalur di sana. Kemudian berkunjung ke perpustakaan emang ada buku tentang astronomi. Nah kan buku tentang di sekolah-sekolah apalagi gitu. Nah buat saya itu adalah masalah pertama yang harus kita selesaikan gitu. Jadi harapan saya itu secara kultural, secara budaya kita harus mulai terbuka kan. Dan yang kedua terkait dengan baca, yang paling utama dan yang paling harus pertama kita lakukan adalah dekat dengan sumber bacaan. Itu sudah pasti gitu. Nah itulah kenapa harusnya perpustakaan daerah itu harus membuka perpustakaan daerah itu sebanyak mungkin akses kepada pengguna. Kalau kalau di negara kita nggak bisa semaju negara-negara maju di Amerika misalnya sampai di level RT gitu. Mereka di sana sudah punya perpustakaan gitu. Tapi kita juga harus punya perpustakaan keliling. Itu kan satu hal yang bisa kita maksimalkan. Dan saya pikir itu satu hal yang bisa kita optimalkan diberikan. Nah, itulah kemudian menurut saya secara kultural dan secara struktural kita harus selesaikan itu. Secara struktural pemerintah atau orang-orang yang punya ini harus bisa membuka seluas mungkin akses informasi itu, bahwa perpustakaan nggak harus bangun gedung bagus-bagus, cukup bikin ruang-ruang terbuka itu ada bukunya, itu satu hal yang perlu dilakukan gitu. Yang kedua harus dekatkan gitu. Secara kultural itu kan baik dari orang tua, sekolah gitu kan harus mulai mendekatkan anak-anak kita dengan buku. Jadi dengan sudah terbiasa gitu, tidak berjarak gitu. Iya. Karena kan ada pepatah bilang bahwa kita membenci hal yang tidak kita ketahui gitu. Nah, kalau kita berjarak dengan buku, kita nggak tahu isinya, kita nggak tahu perpustakaan itu isinya apa, ya otomatis kita akan menjaga diri dari itu karena kita takut karena hal itu. Nah, itu yang harus dilakukan juga. Jadi semoga nanti di Sintang
pengembangan literasi, karena secara demografi mungkin kalau perguruan tinggi misalnya gitu di Jawa atau di Jawa atau di perguruan tinggi gede di Indonesia, itu kan demografi mereka pasti dari kota-kota besar di daerah-daerah, atau kalau di Kalimantan Barat kota-kota seperti Pontianak gitu, atau orang-orang yang punya privilege kan, punya kemampuan secara ekonomi, orang tuanya secara literate gitu dengan perguruan tinggi. Sementara kita yang ada di daerah ini kan secara demografi dapat mahasiswa atau students yang dari pelosok gitu, yang kadang-kadang mereka bisa kuliah aja alhamdulillah gitu. Nah, saya berharap orang-orang ini kita juga bisa kelola, jadi secara literat levelnya sama gitu dengan yang ada di manapun gitu, dengan siswa-siswa mahasiswa yang ada di manapun. Jadi ketika daerah ini ingin berkembang, kita bisa dapat bekerja sama nih gitu, karena ide kita sama gitu. Jadi idenya kepala daerah misalnya oke lah dia lulusan Amerika atau mana gitu. Nah, ketika dia menyampaikan idenya kepada jejaring yang ada di bawahnya, nah itu juga sampai gitu loh, imajinasinya sampai, jadi bisa bekerja sama dengan baik gitu. Jadi mungkin itu saja dari saya. Silakan. Wah, luar biasa sekali ya dari Bang Tio, banyak sekali informasi yang bermanfaat dan tentunya menarik ya. Tentang minat baca ini ternyata merupakan salah satu permasalahan yang sangat kompleks, mulai dari kultural dan strukturalnya yang harus diubah dari itu. Nah, yang saya menarik juga ternyata minat baca itu harus kita tumbuhkan dengan cara yang sederhana, dengan cara tertarik dulu ya Bang. Nah, itu baru akan membuat kita suka atau cinta dengan membaca dan dengan buku dan sebagainya. Nah, mungkin terima kasih kepada Bang Tio sudah menjadi narasumber podcast UMPKS. Terima kasih sudah mendengarkan UMPKS Podcast. Sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.